Kita bersyukur sore hari ini bisa berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Dan di bulan ini kita sedang membahas topik yang baru. Kalau bulan kemarin kita membahas tentang kebangkitan Kristus, dan bulan ini kita akan fokus pelayanan Kristus setelah bangkit. Nah, kalau kita melihat minggu ini atau sore hari ini, kita akan belajar secara khusus pelayanan Tuhan Yesus Kristus yang menguatkan iman orang-orang percaya. Lalu nantinya di minggu depan kita akan belajar tentang pelayanan Tuhan Yesus Kristus yang menyingkapkan atau menjelaskan kitab suci. Dan di minggu terakhir nantinya kita akan melihat pelayanan Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Tuhan mengamanatkan atau memberikan tugas yang mulia bagi murid-murid untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Nah, jadi di sore hari ini secara khusus kita akan melihat tema yang berhubungan tentang Tuhan Yesus menguatkan iman orang percaya. Nah, kalau kita melihat latar belakang atau kondisi murid-murid setelah Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, lalu dikuburkan. Nah, kalau kita melihat kondisi para murid pada saat itu, tentunya pertama para murid sedang dalam ketakutan. Mengapa mereka dalam ketakutan? Karena kita tahu bagaimana mereka menyaksikan sendiri Tuhan Yesus ditangkap, ya, dan sampai digantung di atas kayu salib. Tentunya ada rasa takut. Mereka juga bisa ditangkap dan mengalami masalah yang besar. Ya. Tidak hanya di penjara, mungkin lebih daripada situ. Jadi ada rasa ketakutan di antara murid-murid. Itulah yang mereka rasakan yang pertama. Kondisi selanjutnya, mereka juga memiliki iman yang penuh kebimbangan. Kenapa? Karena mereka begitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sekarang mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, mati dan dikuburkan. Jadi apa yang mereka harus lakukan? Pasti iman mereka begitu tergoncang, mereka begitu bimbang. Itulah kondisi yang mereka rasakan. Lalu selanjutnya tentunya para murid juga merasakan seperti memiliki iman yang gagal. Kenapa? Karena sebelumnya begitu giat mengatakan kepada Tuhan Yesus, mereka akan setia kepada Tuhan. Meskipun mereka harus rela menderita dan mati, mereka siap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita tahu apa yang terjadi, bagaimana Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Mereka semua lari ketakutan. Mungkin ada banyak penyesalan, merasa gagal. Lalu kalau kita melihat lagi kondisi para murid tentunya dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Ya. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk terus berjalan. Ya. Mereka tawar hati setelah penyaliban dan penguburan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi saudara-saudara, dalam kondisi murid-murid seperti ini, ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus tidak pergi ke sorga lalu meninggalkan seterusnya para murid. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia menggunakan kesempatan firman Tuhan tadi yang kita bacakan, ada 40 hari lamanya. Dia gunakan kesempatan itu untuk apa? Untuk menjumpai murid-muridnya
yang dimana pada saat itu dalam keadaan lemah, takut, ragu, dan Tuhan Yesus datang untuk menguatkan iman mereka. Nah, jadi Tuhan Yesus setelah dia bangkit, dia menggunakan waktu sekitar 40 hari untuk menjumpai beberapa murid-murid dengan tujuan menguatkan iman mereka. Nah, kalau kita melihat Tuhan Yesus menjumpai para murid itu berapa kali atau berkali-kali, ya. Misalnya kalau kita melihat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lalu kalau kita melihat juga kepada dua murid di jalan ke Emmaus, kepada murid-murid tanpa Thomas, yang ada Thomas, dan masih beberapa kali yang lainnya. Dan kalau kita melihat waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, pertama-tama Tuhan Yesus tidak hanya hadir untuk memberikan kekuatan bagi mereka bahwa Tuhan Yesus tidak mati seterusnya atau selamanya. Dia telah bangkit kembali, dia hidup. Nah, itu adalah sebuah kekuatan bagi murid-murid pada saat itu yang dimana mereka begitu ketakutan. Karena apa? Karena mereka takut dianiaya, ditangkap. Sehingga kalau kita melihat ada satu peristiwa, mereka berada di dalam satu ruangan. Ya, firman Tuhan mengatakan semuanya pintu dikunci, ya, karena mereka dalam keadaan takut. Ya, takut dianiaya, takut ditangkap. Baik orang-orang Yahudi maupun dari pihak pemerintahan. Nah, jadi di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19, di situ kita membaca bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri untuk menguatkan iman para murid yang sedang ketakutan. Dan yang sangat menariknya adalah ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, kata-kata pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Kehadiran Tuhan Yesus yang pertama atau di tengah-tengah mereka, itu sudah memberikan suatu kekuatan bagi mereka. Bahwa Tuhan Yesus tidak mati selama-lamanya, tetapi dia hidup kembali dan dia ada bersama-sama dengan mereka. Kalau dia mati selama-lamanya itu berarti apa? Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka kembali. Seolah-olah Tuhan Yesus tinggalkan mereka untuk selamanya. Tetapi Tuhan Yesus hadir menunjukkan bahwa dia ada. Dia menyertai mereka. Dan tentunya mereka mendapatkan sebuah kekuatan. Nah, tetapi yang paling penting, kata-kata yang Tuhan Yesus katakan, kalau kita membaca di Yohanes pasal 20 ayat 19, di situ Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera artinya shalom. Ya. Kata damai sejahtera ini sangat-sangat bermakna bagi para murid yang pada saat itu sedang ketakutan. Damai sejahtera artinya apa? Aman, tenang, tidak ada konflik. Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Tidak ada bahaya. Nah, pertama-tama damai sejahtera ini berhubungan dengan hubungan mereka dengan Tuhan Allah. Ya, bagaimana mereka tidak lagi di bawah hukuman. Ya, mereka mendapatkan suatu kedamaian, ketenangan, karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan damai sejahtera ini juga bagaimana Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan tidak tinggalkan mereka. Sehingga tidak ada sesuatu yang mereka harus takuti. Karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus hadir bersama dengan mereka, Tuhan menguatkan iman mereka. Yang pada saat itu mereka dalam keadaan ketakutan. Dan Tuhan mengatakan kepada mereka damai sejahtera. Saudara-saudara, ketika kita dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, dan kita dikatakan aman, damai, tidak usah takut, itu cukup memberikan kita suatu ketenangan. Dan itulah yang dialami oleh para murid. Ya, bagaimana Tuhan Yesus
hadir dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Nah, jadi saudara-saudara, di sini kita diajarkan dalam poin ini, ketika Tuhan mengatakan kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Tak usah begitu takut, saya hadir dan saya beserta dengan kamu. Ya. Apa yang menjadi sebuah pelajaran bagi kita? Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memiliki banyak sekali ketakutan. Kita memiliki banyak sekali kekhawatiran, kepanikan. Misalnya, ketika kita dalam keadaan kurang sehat, dan mungkin penyakit yang kita hadapi itu cukup sulit untuk sembuh, atau membutuhkan waktu yang lama, sehingga kita mulai takut, mulai khawatir. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen? Nah, kita harus selalu ingat, Tuhan yang sama, Tuhan yang telah bangkit, Dia ada bersama dengan kita, dan Dia memberikan kita kedamaian untuk bisa menghadapi rasa ketakutan tersebut. Kita harus datang kepadanya, kita harus berpaling datang kepadanya, dan kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kedamaian, berikan saya ketenangan untuk menghadapi hal ini. Di dalam kebutuhan kita sehari-hari, kadang-kadang kita juga takut sekali, khawatir. Apa yang akan kita makan besok? Apa yang akan kita pakai besok? Sebagai orang Kristen, kita bisa mengalami hal ini. Tetapi kita selalu diingat bahwa kita punya Tuhan yang telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Kalau kepada para murid Dia datang dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu, maka Tuhan juga bisa memberikan kita suatu kedamaian, ketenangan. Kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya ketenangan, supaya saya bisa berserah kepada Engkau dan yakin sepenuhnya kepada Engkau bahwa Tuhan hidup beserta dengan saya. Nah, jadi saudara-saudara, para murid pada saat ini ketakutan, tetapi Tuhan menguatkan iman mereka, datang membawa damai sejahtera bagi mereka ketika mereka di tengah-tengah ketakutan. Maka demikian juga kita. Apa yang menjadi rasa takut kita saat ini? Apa yang menjadi rasa khawatir kita? Ataupun bahaya yang kita hadapi? Mari kita datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita suatu kedamaian. Nah, itu yang poin pertama yang kita bisa pelajari, bagaimana Tuhan Yesus setelah Dia bangkit, pelayanannya yang Dia lakukan. Yang pertama, Dia datang menampakkan diri dan memberikan damai sejahtera bagi murid-murid yang sedang dalam ketakutan. Yang kedua, kalau kita melihat Tuhan Yesus, Dia datang menguatkan iman murid yang sedang ragu. Nah, kalau kita membaca kisah Thomas, salah satu murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus ada menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, tetapi tanpa Thomas. Dan murid-murid ini mereka percaya. Ketika Tuhan Yesus datang mengatakan, saya telah bangkit. Tetapi di situ tidak ada Thomas. Lalu apa yang terjadi? Para murid yang telah menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus menyampaikan kepada Thomas, Tuhan sudah bangkit. Tapi apa yang dirasakan oleh Thomas? Tidak percaya. Tidak percaya. Ragu. Benar tidak? Tuhan Yesus telah bangkit. Telah hidup kembali. Ini adalah iman yang ragu. Iman yang lemah. Bahkan sampai dia mengatakan apa? Sebelum aku menyentuh bekas paku, bekas tusukan lambung, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Nah, tetapi apakah Tuhan Yesus mengabaikan Thomas begitu saja dalam keadaan iman yang lemah, iman yang ragu? Tuhan Yesus tidak melakukan demikian. Dalam waktu 40 hari itu, Dia mengambil satu kesempatan untuk hadir
menampakkan diri ketika Thomas ada. Untuk menguatkan iman Thomas. Untuk meyakinkan dia bahwa saya benar-benar telah bangkit. Dia tidak mengabaikan begitu saja. Kenapa Thomas tidak percaya padahal sudah disaksikan orang lain? Biarkan saja dia. Tidak. Tuhan tidak membiarkan Thomas yang ragu atau sedang bimbang. Dia datang, dia hadir waktu Thomas ada. Dan dia mengatakan kepada Thomas, Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tujuannya apa? Untuk benar-benar meyakinkan Thomas. Supaya imannya benar-benar full, 100%, percaya. Jangan sampai dia dalam terus kebimbangan, dalam keraguan. Tuhan tidak mau seperti demikian. Tuhan melakukan pelayanan ini untuk meyakinkan Thomas. Dia tidak hanya hadir, tapi dia suruh Thomas. Thomas, taruhlah jarimu ke bekas paku dan juga ke lambung yang telah ditusuk. Dan kalau kita membaca firman Tuhan, Thomas dia benar-benar dia menyentuh. Kenapa? Karena dia ragu. Dia merasa ini tidak mungkin dan dia sentuh. Lalu ketika Thomas dia membuktikan dengan tangannya sendiri, akhirnya Thomas mengatakan apa? Kalau kita membaca di Yohanes pasal 20 ayat 28, ya Tuhan dan Allahku. Statement ini menunjukkan bagaimana Thomas saat ini dia benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara kematian. Bahkan lebih daripada itu, dia mengatakan Tuhan dan Allahku. Dia mengakui dengan mengatakan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allahnya yang dia sembah. Di sini kita melihat Thomas yang sebelumnya ragu-ragu, sekarang imannya percaya sungguh-sungguh. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya? Untuk menguatkan iman. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Jadi jangan lagi tidak percaya. Sekarang kamu harus percaya 100%. Nah, inilah pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus. Yang kedua, dia menampakkan diri kepada murid yang imannya ragu atau imannya lemah. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran bagi kita di sini? Di sini kita melihat kondisi Thomas yang ragu, yang bimbang atau lemah imannya. Kita bisa juga alami sebagai orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga kita lemah imannya karena ada masalah yang kita hadapi. Ada kesulitan yang sangat besar. Kadang-kadang orang Kristen ketika menghadapi masalah yang besar, kita bertanya, Tuhan di manakah engkau? Bahkan ada mungkin juga orang Kristen bertanya, benar tidak Tuhan Yesus ada, selalu sedia untuk menolong saya? Benarkah dia itu hidup? Sampai bisa ke titik rendah itu. Itu adalah kondisi bagaimana iman kita begitu lemah dan meragukan tentang Tuhan. Tapi saudara-saudara, ketika iman kita lemah, Tuhan tidak mengabaikan kita begitu saja. Tuhan Yesus siap sedia untuk menguatkan iman kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh menjauh daripada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan, bersandar kepadanya. Maka dengan caranya Tuhan, Dia akan melepaskan kita dari kesulitan itu. Saya rasa mungkin ada di antara kita, ketika suatu waktu kita menghadapi masalah, mungkin kita membuat kita lemah imannya sampai-sampai kita tidak mau datang ibadah, malas kita ibadah.
ngapain saya ibadah? Saya dalam pergumulan ini saja saya tidak bisa lepas-lepas. Saya tidak mau berdoa. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan lepaskan kita dari kesulitan itu. Tuhan tidak mengabaikan anak-anaknya terus di dalam iman yang lemah. Sehingga waktu kita lepas dari kesulitan itu, baru kita sadar, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya, karena saya meragukan Engkau. Ampuni saya tidak dekat dengan Engkau. Tuhan tidak mengabaikan iman kita yang lemah. Tuhan menguatkan kita kembali. Dia menunjukkan bahwa Dia ada. Dia siap sedia menolong kita. Sama seperti Thomas untuk menguatkan imannya. Bahkan juga saudara-saudara, bisa saja juga lemah iman kita. Karena ajaran-ajaran sesat. Kalau kita melihat di media sosial, kita harus hati-hati. Sekarang banyak sekali ajaran-ajaran yang menyerang Alkitab, menyerang kekristenan. Bahkan sekalipun dia adalah pendeta, mencoba melemahkan iman orang Kristen dengan meragukan Alkitab. Mungkin kalau kita ada pernah menonton dan kita merasa, oh iya ya begitu ya. Benar tidak Alkitab ini firman Tuhan? Atau ada yang ditambah-tambah? Benarkah Tuhan Yesus itu juru selamat satu-satunya? Sekarang banyak sekali perdebatan di media sosial, ajaran-ajaran menyerang kekristenan. Nah saudara-saudara, ada waktunya kita mungkin bisa ragu. Saya sendiri, saya pernah merasakan waktu saya sekolah teologi, masih dalam keadaan sekolah teologi. Karena waktu saya mahasiswa, waktu itu saya banyak waktu sendiri di kamar, dan hampir setiap malam saya nonton-nonton yang perdebatan-perdebatan, ya, termasuk serangan-serangan yang dari luar tentang kekristenan. Dan pernah merasa, wah kok bisa begini ya? Kok bisa begini? Tapi hati saya memberitahu, kamu harus pergi cari tahu apa pandangan orang lain. Bagaimana menjelaskannya. Sehingga apa? Kembali lagi diteguhkan imannya. Oh, ternyata ini tidak benar. Alkitab itu tetap setia dalam kebenaran. Ya, itu adalah yang benar. Tidak ada kesalahan. Ketika kita dalam kebimbangan ini, apa yang harus kita lakukan? Datang, cari Tuhan. Melalui apa? Ya kita datang ke gereja, belajar firman Tuhan. Bahkan tadi di katekisasi, hari ini kan pas belajar yang temanya adalah Alkitab. Saya beritahukan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Ya. Dan kalau Bapak Ibu ada satu hari yang dengar serangan terhadap Alkitab, datang, ya mungkin cari Bapak Pendeta, tanyakan supaya bisa tahu, oh inilah kebenaran. Jangan terus di dalam kebimbangan. Nah, itu Tuhan pakai gereja, ya, pakai firman-Nya untuk kembali menguatkan iman kita, sehingga kita tidak di dalam kebimbangan terus-menerus. Nah, jadi saudara-saudara, seperti Tuhan Yesus, Dia tidak mengabaikan Thomas yang lemah imannya. Dia datang melayani Thomas dengan menampakkan diri dan menyuruh Thomas untuk menyentuh bekas paku dan juga tusukan. Supaya apa? Supaya Thomas imannya kembali penuh kepada Tuhan Yesus. Demikian juga kita. Ketika kita dalam lemah iman, kebimbangan, maka Tuhan juga akan menguatkan iman kita. Yang kita lakukan, kita datang kepadanya. Selanjutnya kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus, Dia menguatkan iman murid yang pernah gagal. Nah, kalau kita melihat secara khusus, itu adalah Petrus. Nah, saya rasa kita tahu apa yang terjadi terhadap Petrus. Bagaimana Petrus adalah orang yang sebelumnya begitu semangat sekali. Tuhan, saya siap mati demi Engkau. Tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, lalu ada orang-orang mengatakan, bukankah engkau salah satu muridnya? Bukankah engkau salah satu bagian dari mereka? Petrus, karena rasa ketakutan yang begitu besar, dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok.
Sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus sebelumnya. Nubuatan. Bahwa dia akan menyangkal. 3 kali. Bukan hanya 1 kali. Bayangkan 3 kali. Dan kita melihat setelah dia menyangkal itu, Petrus pergi dan dia sadar dan dia menangis. Dia merasa dia gagal. Putus asa. Kenapa saya lakukan begini? Ternyata iman yang sebelumnya dia begitu berkobar-kobar dikalahkan oleh rasa ketakutan ketika dikatakan, bukankah engkau di antara salah satu di antara mereka? Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Itu adalah kondisi bagaimana seorang murid yang dianggap gagal. Tapi saudara, apakah Tuhan Yesus membiarkan Petrus terus merasakan kondisi dia adalah seorang yang gagal? Petrus mungkin sudah tidak punya semangat. Karena dia menganggap saya sini sudah gagal, saya sudah gagal. Saya tak bisa lagi. Putus asa, kecewa. Mungkin menyalahkan dirinya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Bahkan ketika para malaikat memberitahu kepada para murid yang datang ke kuburan bahwa dia sudah tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Juga malaikat menyampaikan pesan, sampaikan kepada Petrus. Tujuannya untuk menguatkan imannya. Tapi yang lebih menariknya adalah suatu kali kalau kita membaca di kitab Injil Yohanes pasal 21, ketika para murid berada di pantai Danau Tiberias, dan di situ secara khusus Tuhan Yesus dari ayat 15 sampai ayat yang ke-19, Tuhan Yesus kembali membangkitkan semangat Petrus untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus tidak membiarkan dia terus merasa bersalah dan gagal. Tuhan Yesus, kalau kita membaca di situ, berbicara secara khusus kepada Petrus. 3 kali Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, kalau kita melihat kata mengasihi yang pertama Tuhan Yesus pakai agape, kasih yang tertinggi, kasih yang tidak ada batasnya. Tapi yang menariknya Petrus dia menjawabnya dengan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kasih yang dipakai di sini oleh Petrus bukan kasih agape, tapi kasih phileo, kasih seorang sahabat. Lebih rendah daripada kasih agape. Tuhan Yesus kembali mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Dengan kata agape lagi. Masih sama dia pakai phileo. Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Lebih rendah. Lalu Tuhan Yesus merendahkan, bukan lagi pakai agape, dia pakai kata phileos yang ketiga kalinya, terakhir. Apakah engkau mengasihi aku? Oh Petrus, dia mengatakan dengan sedihnya, engkau tahu Tuhan, aku benar mengasihi engkau. Kenapa Tuhan Yesus harus mengatakan 3 kali? Untuk membangkitkan kembali semangat Petrus. Bahwa Tuhan Yesus tidak membuang dia selama-lamanya. Karena dia pernah gagal menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tuhan Yesus tidak membuang dia. Oh, kamu sudah gagal ya, kamu tidak bisa lagi. Tidak. Tuhan Yesus datang menjumpai Petrus, melayani dia untuk menguatkan dia kembali. Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menerima dia, memaafkan kesalahannya, dan membuat dia kembali bangkit untuk melayani Tuhan sampai mati. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Petrus. Murid yang pernah gagal, tapi Tuhan Yesus menjumpai dia, melayani dia, dengan mengatakan 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Kalau hanya 1 kali kan mungkin kita pikir 1 kali lewat begitu saja. Tapi ketika 3 kali ditanya kepada Petrus, pasti dia langsung tertanam dalam hatinya. Wah, ini bukan hanya sekedar Tuhan Yesus mengatakan apakah engkau mengasihi aku, tapi Tuhan Yesus benar-benar mau dia serius. Dia menuntut supaya Petrus kembali menunjukkan bahwa dia benar-benar mengasihi Tuhan. Sehingga Petrus dengan perkataan Tuhan Yesus ini, dia sadar bahwa Tuhan menerimanya, Tuhan memaafkannya,
dan Tuhan kembali menyemangatkan dia untuk melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran bagi kita di sini? Kita bisa seperti Petrus. Kita bisa pernah gagal dalam arti apa? Berbuat dosa. Kita mungkin pernah mengecewakan Tuhan. Dan kita mengatakan, saya sudah mengecewakan Tuhan. Saya tidak layak di hadapan Tuhan. Kita mungkin menangis, kenapa saya harus lakukan ini? Dan kita mungkin merasa Tuhan tidak mungkin terima saya yang sudah melakukan dosa ini. Tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus datang bukan untuk menolak kita selama-lamanya. Tuhan Yesus bukan datang untuk membuang kita. Tuhan Yesus mau memaafkan kita, menerimanya kita kembali, dan kembali menyemangatkan kita. Asalkan kita benar-benar merendahkan diri dan bertobat sungguh-sungguh. Saudara-saudara, dosa apa yang kita pernah lakukan, sebesar apapun. Kalau kita ingat-ingat, mungkin kita menangis, kenapa saya harus lakukan begini. Mungkin kita malu. Mungkin ketemu sama Tuhan saja, mau berdoa sama Tuhan, kita malu, mau bilang apa sama Tuhan. Saya sudah gagal. Malu bicara sama Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mau memaafkan kita. Tuhan menerima kita. Tuhan kembali menyemangatkan kita. Ya, jadi datang kepada Tuhan. Tuhan tidak membuang kita. Asalkan kita bertobat sungguh-sungguh. Nah, jadi saudara-saudara, yang paling penting, kita harus bertobat. Demikian juga dalam pelayanan. Dalam pelayanan, mungkin kita gagal dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin kita mengecewakan, pelayanan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita jangan merasa, saya sudah gagal, saya tidak mau melayani lagi. Saya tidak bisa melakukan apa yang diharapkan oleh Tuhan dalam pelayanan. Saudara-saudara, tidak seperti demikian. Tuhan tidak membuang kita, meskipun kita mungkin ada membuat kesalahan, gagal dalam pelayanan tertentu. Tuhan tetap menerima kita, dan kita harus kembali semangat. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah pelayanan Tuhan Yesus yang ketiga. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menguatkan iman orang-orang Kristen atau para murid pada saat itu. Yaitu Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa para murid setelah itu mereka akan pergi bersaksi dan mereka akan menghadapi banyak kesulitan bahkan sampai kematian. Hanya satu rasul yang akhirnya mati secara baik-baik menurut tradisi gereja, yaitu Rasul Yohanes. Yang lainnya mati secara martir. Itu tidak gampang. Maka Tuhan Yesus dalam perjumpaan mereka selama 40 hari, dia mengingatkan kembali janjinya kepada mereka. Kalau kita melihat di Lukas pasal 24 ayat 49, apa kata Tuhan Yesus? Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu Roh Kudus sebagai apa? Sebagai penolong. Kalau kita membaca Yohanes pasal 14 sampai pasal 16, di situ diberitahukan oleh Tuhan Yesus sebelumnya bahwa dia akan mengutus seorang penolong untuk apa? Untuk menjadi penghibur bagi para murid. Jadi Tuhan Yesus tidak tinggalkan mereka untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak lupa janjinya bahwa dia akan selalu menyertai mereka. Dengan apa? Dengan mengutus Roh Kudus. Makanya dia ingatkan para murid, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan, yaitu Roh Kudus. Supaya apa? Ke depan ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, mereka tidak merasa sendiri dan harus menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Roh Kudus datang untuk apa? Untuk memberikan pertama kekuatan, keberanian sebagai iman Kristen dalam menghadapi semua bahaya kesulitan. Bahkan ketika di dalam kesedihan, Roh Kudus akan datang menghibur mereka. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menguatkan iman para murid dengan menjanjikan Roh Kudus ini. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan Roh Kudus akan membimbing kalian di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan ketika mereka disidang oleh mahkamah agama atau siapapun, mereka tidak usah takut. Roh Kudus akan memberikan mereka hikmat bagaimana mereka harus berbicara
Jadi di sini para murid mendapatkan suatu kekuatan bahwa ternyata mereka tidak akan berjalan sendirian. Ada Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dan Tuhan Yesus untuk beserta dengan mereka, untuk menolong mereka, untuk menghibur mereka. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menjumpai mereka. Jadi saudara-saudara, di sini juga kita belajar Roh Kudus juga Tuhan Yesus berikan kepada kita sama. Ketika kita di dalam kesedihan, Roh Kudus datang untuk menguatkan kita, untuk menghibur kita. Lalu ketika kita di dalam kebimbangan juga, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk apa? Untuk membimbing kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau kita melihat nantinya di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Roh Kudus diberikan kepada kita agar kita mendapatkan suatu kuasa, keberanian untuk pergi bersaksi, memberitakan Injil. Nah, jadi saudara-saudara, dengan Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid ini, maka mereka bisa mendapatkan kekuatan, suatu keberanian untuk terus berjalan nantinya setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi kesimpulan yang kita lihat dari pelajaran firman Tuhan di sore hari ini, bagaimana Tuhan Yesus setelah dia bangkit, dia tidak meninggalkan langsung murid-muridnya dengan pergi ke surga dan tinggal selama-lamanya di situ, tapi dia menggunakan 40 hari lamanya untuk menjumpai para murid, menguatkan iman mereka, yaitu iman yang takut, yang sedang dalam ketakutan, dengan hadir di tengah-tengah mereka dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Yang kedua, untuk menguatkan iman murid yang sedang ragu atau tidak percaya, supaya bisa percaya, yakin sepenuhnya. Dan tentunya Tuhan Yesus melayani juga murid yang merasa dia gagal. Ya, Tuhan Yesus memulihkan semangatnya dan panggilannya secara khusus kepada Petrus dan tentunya kepada kita semua. Dan Tuhan Yesus menguatkan iman para murid dengan mengingatkan janjinya, dia akan memberikan Roh Kudus sebagai penghibur, penolong, dan juga pembimbing bagi mereka untuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita melihat nantinya Kisah Para Rasul pasal 2, bagaimana janji Roh Kudus itu diberikan dan kepada kita semua. Nah, jadi kita bersyukur untuk Tuhan Yesus. Secara khusus pada saat itu, dia tidak langsung meninggalkan para murid yang dalam keadaan ragu, takut, lemah imannya. Tapi Tuhan Yesus melayani mereka, menjumpai mereka untuk menguatkan iman mereka. Demikian juga untuk kita. Tuhan Yesus, dia selalu ada untuk menguatkan iman kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya ambil kutipan salah satu tokoh yang sangat penting dalam sejarah gereja, namanya John Calvin. Apa yang dia katakan? Iman kita lemah, tetapi Kristus dengan setia menopangnya sampai akhir. Walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, tapi selama berada di dunia ini, iman kita bisa lemah, bisa goyah, bisa bimbang, bisa dalam keadaan khawatir. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, Kristus tetap setia menopang iman kita. Walaupun kita menghadapi kesulitan yang sangat besar, tapi Kristus tetap setia menopang iman kita. Maka yang harus kita lakukan untuk terus dekat dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur untuk pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Setelah bangkit, ada menjumpai para murid yang saat itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan ragu. Tuhan Yesus datang menguatkan iman mereka. Kami juga sangat bersyukur karena kami sebagai anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga setia menopang kami, menguatkan iman kami. Tuhan, tolonglah kami. Dalam keadaan apapun, kami terus bersandar kepada Tuhan. Kami terus datang kepada Engkau dan kami memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin.